Dalam romantisme sejarah Rusia dan Ukraina, mereka memiliki dongeng yang sama berasal dari kaum East Slavic atau Slavik Timur yang menyatukan Ukraina modern saat ini dengan Rusia di bawah negara Kievan Rus di abad pertengahan, yang membuat bahasa serta budaya kedua negara ini memiliki kemiripan karena akar budaya yang sama, termasuk agama mayoritas di Ukraina dan Rusia yaitu Kristen Ortodok. Berdasarkan sejarah ini, kita mengupas kisah Zelensky di awal dan apa strateginya melawan Rusia saat ini. Apakah efektif atau salah kalkulasi? Yang jelas, strateginya sejauh ini adalah abai terhadap persiapan Rusia dan membuat warga Ukraina meninggal ribuan karena keputusannya tersebut. Agaknya strategi Zelensky kemudian hanyalah diplomasi. Ukraina mencari hak hidup, sementara Rusia mencari hak politik. Karena tidak simbang, ya tidak ada yang namanya negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Beda platform, beda niat. Jadi apa yang Zelensky punya opsinya? Yang jelas juga dia masih bertaruh akan dukungan dunia, akan dukungan dari luar, dari pihak barat tentunya. Banyak negara Zelensky berpidato di parlemennya. Dia muncul di layar lebar. Dia meminta agar disetujui no-fly zone atau wilayah negara Ukraina tidak boleh ada kapal terbang melintas. Di ujung pidato Zelensky, dia mendapat standing ovation, tepuk tangan meriah sambil berdiri. Namun yang kasihan adalah keinginannya untuk dibantu. Tidak ada yang membantu. Seperti misalnya ketika bicara di parlemen di Inggris 8 Maret 2022. Kemudian di parlemen Kanada 15 Maret 2022 yang dipuji oleh Perdana Menteri Kanada Trudeau sebagai our champion. Di parlemen Amerika 16 Maret 2022. Di parlemen Jerman 17 Maret 2022. Permintaan utamanya no-fly zone. Faktanya tidak dituruti dan para pemimpin seperti Joe Biden, Macron, Boris Johnson semuanya hanya menyoraki dari pinggiran lapangan. Tidak ada yang membantunya di tengah lapangan. Dunia tahu bahwa permintaan no-fly zone tidak dipenuhi. Rusia juga tahu pastinya. Kok bisa ya tidak dipenuhi? Karena Zelensky tidak sadar juga bahwa pemimpin negara yang katanya akan melindunginya tidak memenuhi permintaannya. Sepertinya ada dua kemungkinan mengapa tidak dituruti. Nomor satu adalah secara politik dunia, Zelensky kurang berpengalaman. Dia tidak paham NATO dan tidak paham maunya pemimpin sekutu barat. Walaupun dalam pidatonya dia menunjukkan kekejaman Rusia menyerang penduduk sipil, diharapkan memancing sisi kemanusiaan para anggota parlemen di negara barat dan negara pemimpin sekutu tersebut. Ternyata di mata politikus semua rasa kemanusiaan itu tidak ada. Kemungkinan kedua adalah ketidaktahuan Zelensky terhadap Rusia dan pengaruh Rusia terhadap sekutu barat. Yang kalau permintaan Zelensky dituruti sekutu barat, biar itu Eropa Barat. Seperti gas Eropa Barat jadi nol dan harga minyak dunia jadi $150 per barel. Dengan itu semua, apakah sebaiknya Zelensky menyerah kepada maunya Rusia? Mungkin membuat hal ini membuat Ukraina lebih baik. Kita lihat apa maunya Putin pada Desember 2021, yaitu Ukraina netral terhadap NATO, menyetop ekspansi NATO ke arah timur, dan meminta NATO mengurangi senjata-senjata di negara Eropa Timur, di mana Joe Biden menolak mentah permintaan Putin itu. Maret 2022, permintaan Putin menjadi 1. Tetap Ukraina tidak NATO, kemudian pengakuan atas Donbas merdeka dan menerima Crimea sebagai wilayah Rusia. Dalam opsi ini, Zelensky sebaiknya menerima tawaran Putin, yaitu Ukraina netral dan tidak NATO, atau akan dibumi hanguskan Ukraina oleh Rusia. Keduanya sesungguhnya Zelensky kalah. Sesungguhnya ada alternatif ketiga yang bisa membuat Zelensky pahlawan di mata rakyatnya, yaitu menyalahkan NATO karena tidak membantunya. NATO itu bullshit, karena dalam opsi ketiga Zelensky sebenarnya tidak salah. NATO memang menjanjikan akan membantu Ukraina dan faktanya tidak. Sungguh, ketika diperlukan, NATO tidak bertindak apa-apa. Jadi sebaiknya ikuti maunya Rusia. Ukraina netral tidak join NATO, Zelensky menyerah. Presiden baru Ukraina dipilih yang taat pada Moskow. Atau tetap Zelensky, namun taat pada Moskow. Rusia maunya satu, tetap berperang sampai Zelensky kalah, baru bicara politik. Jadi perang diutamakan, baru politik. Dari fakta ini semua, agaknya Zelensky salah kalkulasi. Terlalu naif melihat geopolitik dunia, dan karena itu hilang bisa negaranya. Sebuah pelajaran bernegara yang berharga bagi kita. Pelajaran kenaifan bernegara kelas dunia yang diabaikan bisa menjadikan sebuah negara tidak berdaulat. Untuk itu, semoga Indonesia paham. Должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне, а я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине сегодня беспредметными, и встречи наших делегаций, это еще раз подчеркивает, они больше политические, беспредметные. Это 3 конфликтующие страны на сегодня, так или иначе. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно.
нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, что